Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'ai. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul meskipun dalam platform Zoom. Dan ini sekaligus melanjutkan pelatihan pertama kemarin, pelatihan di Komunitas Literat Muda edisi kedua. Untuk edisi pertamanya, teman-teman yang baru gabung bisa cek di YouTube Komunitas Literat Muda atau di websitenya sendiri. Teman-teman bisa tonton video yang sudah dibuat. Nah, pada pagi menjelang siang ini, pelatihan kedua di sini, KLM akan memberikan tema, apa sih temanya? Dengan tema strategi mencari dan mengkaji teks teori dan juga praktik. Dan sekaligus ini sebelum saya mempersilahkan pemateri di sini, saya akan mencoba memberikan sedikit pengantar karena masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu, terutama di prodi saya sendiri, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu yang kesulitan mencari teks dan juga referensi-referensi Arab. Bahkan kemarin kalau nggak salah di Zoom, bukan cuma kalangan mahasiswa ya, ternyata yang belum bisa mencari teks-teks berbahasa Arab itu. Kemarin kan sempat ada seminar di kampus itu, ada salah satu peserta itu yang minta kitabnya siapa itu, lupa. Dan sebenarnya di Google itu sudah banyak, tapi karena minimnya pengetahuan bagaimana cara melacak referensi-referensi ini juga bagi KLM ke depannya. Nah, sebelum saya masuk ke intinya, saya akan coba membacakan CV dari pemateri hari ini. Beliau nama aslinya Jamil Fuadi, tapi di ijazah beliau itu tertulis Fuadi, dan itu ya kesalahan sih. Sebenarnya nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Soalnya ini cerita saja. Dulu kan itu nama aslinya memang Jamil Fuadi, cuma di status akademiknya di jasa sekolah dasar terus sampai jenjang S1 pun itu cuma tertulis Fuadi. Jadi kita ngikuti secara akademik saja lah, Mas Fuadi SAG. Untuk jenjang pendidikan, SDN Banyu Besih 2001 sampai 2007, Ibtidaiyah Sidokiri 2008 sampai 2009, Sanawiyah Sidokiri 2012 sampai 2014, tugas mengajar di Pondok Pesantren Al-Badar Parepare Sulawesi Selatan tahun 2014 sampai 2015, alias Sidokiri 2016 sampai 2018, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel 2018 sampai 2022. Organisasi yang pernah diikuti Kafah Kaderisasi Fuqaha tingkat Sanawiyah di Sidokiri tahun 2012 sampai 2014. Redaksi Ibtikar Mading berbahasa Arab dan bahasa Inggris di Sidogiri tahun 2012 sampai 2013. LMF Lajnah Murojaah Fiqhiyah di Sidogiri tahun 2016. ACS An-Najah Center Sidogiri di Sidogiri tahun 2016 sampai 2018. Peneliti ACS tahun 2019 sampai sekarang. Redaksi al-ibkar.net tahun 2019 sampai sekarang. HMASS atau Harokah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri tahun 2018 sampai sekarang. IASS Ikatan Alumni Santri Sidogiri tahun 2018 sampai sekarang. PRNU Tembok Dukuh Surabaya tahun 2019 sampai sekarang. MWCNU Bubutan Surabaya tahun 2022 sampai sekarang. Oh iya, untuk alamat
Mas Fuadi ini di Kalibutuh Timur, Bubutan Surabaya ya. Untuk karya tulis ilmiah, ya skripsi beliau sendiri dengan judul Al-Quran dan Pendekatan Manusia Perspektif Muhammad Said Ramadan Al-Quti. Teman-teman bisa cari sendirilah di Kilip itu udah ada. Saya juga pernah sudah baca sih. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan langsung ke ini untuk menyampaikan materi dengan tema strategi mencari referensi dan mengkaji teks berbahasa Arab, teori dan juga praktik. Kepada Mas Fadi saya persilahkan. Ini saya bisa share screen ya. Bisa. Mas Abror, tolong jadiin host dong. Sudah? Sudah bisa. Iya, sabun. Saya coba ya. Coba PowerPoint. Kelihatan Mas ya. Oke, sabun kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami taklimi Bu Wildah Nurul Islami selaku penanggung jawab dan juga pembina dari komunitas literat muda, dan juga yang kami hormati Mas Hayatullah Hilmi Aziz, yang dulu saya kira itu beliau itu saudaranya Mbak Inas karena sama-sama Aziznya di belakangnya. Selaku ketua umum daripada komunitas literat muda dan juga senior saya Mas Faiz Ilham, dan juga kepada moderator juga yang kami hormati. Sebelumnya mungkin saya nanti akan minta tolong ya, nanti saya itu di sini nanti kan mau apa ya istilahnya lebih ke banyak ke praktik ya, artinya tidak banyak teori, langsung saya terapkan bagaimana sebenarnya pengalaman saya di dalam mencari referensi. Cuman yang saya minta dari penyelenggara bahwa saya itu untuk mencari referensi tidak biasa menggunakan laptop. Tidak biasa menggunakan laptop. Ya, tidak biasa menggunakan laptop. Bentar. Tidak biasa menggunakan laptop karena memang sejak dulu saya itu tipe orang yang sibuk mulai dari semester 1 dulu. Jadi apapun aktivitas saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, itu saya maksimalkan menggunakan HP. Sampai sekarang pun saya ngerjakan tugas bukan jarang, hampir tidak pernah menggunakan laptop. Jadi laptop saya gunakan hanya untuk mengedit artikel, tulisan, dijadikan, artinya dirapikan lah, footnote-nya dirapikan. Untuk mentahannya semuanya saya tulis di HP, termasuk juga referensinya, semuanya saya juga tulis di HP. Ketika menelusurinya pun juga saya menggunakan HP. Jadi nanti insya Allah saya ini akan masuk dari akun saya yang dari HP, tapi nanti ya ketika saya mau menyampaikan bagaimana penerapannya itu, saya akan menggunakan HP karena ya memang karena saya backgroundnya di situ, karena memang sering menggunakan HP. Kenapa seperti itu? Karena begini, ini dibatasi sampai jam berapa, Mas? Suka-sukanya Mas. Sampai selesai. Sampai selesai. Ini ngobrol santai aja ya. Yeah. Karena saya itu aktivitas yang cukup padat sehingga apapun tugas-tugas yang ada di kampus sebisa mungkin saya kerjakan dimanapun dan kapanpun saya berada. Meskipun kadang sedang saya nongkrong, main, ngopi sama teman-teman, atau lagi bahkan ketika rapat tadi malam, saya tuh ada LI di MWCNU. Ketepatan muhadirnya itu adalah Kiai Ma'ruf Hozin. Karena beliau ternyata berhalangan sakit, jadi acara biasa, cuman ada LI di situ. Tadi malam saya masih ngerjakan tugas waktu LI. Itu cuman menggunakan HP. Ya karena memang apa ya, saya eman kalau kemudian waktu
waktu longgar saya harus habis di depan punya anak, punya istri, jadi harus paling tidak ada quality time lah artinya ya, biar tidak cepat tua. Soalnya kalau masih sibuk cari nafkah, sibuk ngajar, terus masih sibuk tugas makalah dari dosen, itu cepat tua kalau kemudian tidak ada quality time dari anak, dari istri. Makanya kalau waktu longgar itu saya gunakan untuk main-main sama anak, main-main sama istri. Ya, main-main sama istri ya, bukan. Ya. Jadi saya gunakan seperti itu. Nah, justru ketika waktu-waktu repot itu yang saya gunakan untuk ngerjakan tugas. Bahkan ketika ada acara, bahkan ketika di kampus atau seperti apapun, saya gunakan untuk ngerjakan tugas. Itu seperti itu. Makanya saya banyak menggunakan referensi atau menggunakan HP sebagai perangkat. Lalu kemudian pertama, saya biasa ya ketika saya ngisi apapun, pasti saya awali dengan suatu ungkapan, semacam quote ya. Kemarin juga saya ungkapkan menggunakan quote, sekarang juga saya ungkapkan dengan menggunakan kata-kata ini berupa kaidah. Ini ada suatu kaidah, in kuntana kilan fasihatu au mudda'iyan faddalilu. Ini saya rasa ini sudah masyhur ya di kalangan para akademisi dan juga para orang-orang yang banyak bergelut di dalam bidang keilmuan. Ini sering ya. In kuntana kilan, jika kamu mengutip, ya arti mengutip ya, merujuk kepada suatu, artinya menukil, baik itu kalau hadis ya menggunakan hadis, tapi kalau referensi kitab ya menukil rujuk seperti biasa. Maka tolak ukurnya nanti adalah fasihatu, sejauh mana referensi itu valid. Au mudda'iyan, jika kamu berargumentasi, fadalilu, maka jika kamu menyatakan suatu, maka artinya dengan pendapatmu sendiri, maka fadalilu, maka yang ditunjukkan adalah dalil bukan referensi. Tapi mana dalilnya, mana argumentasinya? Ketika mau menyampaikan sesuatu perspektif pribadi, maka yang diminta adalah dalil. Tapi kalau mengutip, maka yang diminta adalah rujukan. Itu yang pertama ya. Nah, ini saya rasa ini tema-temanya dasar-dasar semua. Karena begini, saya itu sama Mas Hilmi diminta untuk awalnya mengisi apa ya istilahnya, temanya itu adalah bagaimana menerjemah bahasa Arab ya. Artinya mengkaji bahasa Arab, menerjemah itu bagaimana. Tapi saya jawab ini enggak efisien ya. Artinya enggak bukan tahsilul hasil ya. Enggak akan ada hasilnya. Karena begini, orang itu mau menerjemah bahasa Arab tidak bisa kalau hanya mengandalkan satu pertemuan. Kadang orang mondok bertahun-tahun, ada teman saya itu bertahun-tahun di pondok, nggak bisa baca kitab, nggak bisa nerjemah. Padahal tiap hari yang dipelajari, yang dipegang kitab, dimaknai itu gitu. Tapi sampai aliyah kadang nggak bisa baca kitab. Ya bisa dikit-dikit tahu lah kalau fa'il itu khabar. Cuman ketika nerjemah, itu kadang masih kerepotan. Itu yang mondoknya bertahun-tahun. Apalagi yang hanya kemudian baru lulus sekolah formal, lalu kemudian pengen ikut pelatihan, langsung pengen mahir, yang nggak bisa. Makanya saya bilang ke Mas Hilmi, ini nggak efektif kalau pelatihan menerjemah bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk mengkaji bahasa Arab itu kompleks sekali, harus belajar nahunya. Ketika belajar nahu itu satu kali pertemuan paling hanya menjelaskan bab kalam, macam-macam kalam, kalimat isim, fiil, huruf, itu kadang nggak paham-paham. Itu begitu. Makanya saya bilang itu nggak efektif lah, sehingga kemudian ya memang ini problem ya di IAT itu, memang banyak teman-teman itu problemnya itu nggak bisa atau tidak menguasai bahasa Arab sebagai bahasa induk di dalam kajian tafsir. Problemnya di situ sebenarnya kajian Dewi Hinsa itu. Kenapa nggak maju-maju? Soalnya kalau bisa baca kitab, itu akan berdialog, akan berdiskusi, itu lebih seru ya. Ya kalau kalau baca kitab saja nggak bisa, ini gimana mau cari referensi, ujung-ujungnya jurnal. Nah, jurnal itu terbatas. Nah, itu begitu. Nah, itu problem dari dulu yang tidak terselesaikan.
mulai dari saya awal masuk semester 1, semester 2, semester 3, bahkan saya sudah pernah ceritakan, saya pernah buka jasa bikin skripsi. Pernah ya, saya ngejoki dulu itu, ngejoki tugas hanya untuk bisa bayar UKT. Itu dulu seperti itu di awal-awal. Ya karena memang problemnya sama di IAT itu. Tidak apa ya istilahnya. Ya mungkin ini nggak tahu ya, mungkin ya ini ilegal ya, artinya tidak diperbolehkan. Tapi ternyata kebutuhan itu yang kemudian menghambat teman-teman IAT khususnya yang terakhir itu tidak apa ya, tidak lulus-lulus. Kenapa seperti itu? Karena itu apa namanya, banyak itu teman saya kadang screenshot satu apa namanya, satu lembar kitab suruh terjemahnya gimana ya Pak? Mama saya Mas Hilmi diberi seperti itu ya malas, disuruh screenshot. Mas ini artinya apa? Satu halaman. Ini mau diapain? Bukan nggak mau ngasih ya, tapi saya kan juga punya waktu, juga punya apa namanya, punya kegiatan. Itu kan seperti itu. Makanya ada inisiatif kemudian itu dikomersialkan karena jiwa-jiwa kewirausahaan saya itu muncul ketika itu melihat peluang. Kenapa Mas Faiz? Lah ya. Ternyata cukup sebenarnya cukup ramai pada waktu itu sampai kemudian saya hendak membuat tim. Tapi saya mikir-mikir lagi, ini ilegal apa gimana? Soalnya kan ya gimana? Tapi kemarin di pasca itu Pak Khalid bilang kalau nggak sempat minta joki aja gitu. Kalau nggak sempat misal sibuk sama istri, sama keluarganya, sama Pak Khalid suruh apa namanya, joki aja nggak apa-apa. Saya juga pernah ngejoki katanya Pak Khalid kemarin. Selanjutnya terkait dengan ini. Oleh karena itu dulu ya di angkatan ada Mas Faiz yang kemudian ngomong anak-anak teman-teman itu untuk belajar nahwu, sorof itu isim fa'il, isim fi'il, huruf, fa'il, maf'ul semuanya itu kemudian dibantu sama Mas Faiz. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas bacaan kitab anak-anak. Cuman sekali lagi itu tidak apa namanya, dampaknya itu ya dulu zamannya kurang kalau sekedar apa namanya cuman setahun 2 tahun, sedangkan kuliah cuman 4 tahun. Kan masa 4 tahun kuliah hanya belajar baca kitab kan tidak. Itu seperti itu. Tapi paling tidak ada usaha-usaha dari teman-teman kita, salah satunya Mas Faiz untuk meningkatkan kualitas bacaan kitab teman-teman. Karena memang dulu juga Pak Abu Bakar bilang ke saya, anak-anak teman-teman itu diajari baca kitab agar punya kemampuan paling tidak mengakses literatur kitab-kitab tafsir. Saya bilang sudah untuk di AT sudah ada Mas Faiz gitu saya ke Pak Abu Bakar pada waktu itu. Karena memang waktu habis beliau kuliah, beliau itu kemudian menghampiri saya, lalu bilang, anak-anak Yati coba tolong dibantu baca kitabnya, agar lebih intens lagi lah kegiatan-kegiatan tafsir. Itu saya nggak ujian baca kitab. Nah, itu begitu. Ini saking pentingnya ya. Nah, di perpus itu di perpus itu jarang lah saya, hampir jarang ya saya ke perpus tuh bareng teman itu. Ya pernah sih, cuman hampir jarang ya sama teman. Biasanya adalah orang-orang tertentu yang kemudian saya ajak untuk ke perpustakaan. Itu biasanya seperti itu. Jadi tidak perlu kita itu merujuk ke perpustakaan. Makanya nanti kalian ketika menggunakan fitur ini, saya rasa tidak akan perlu ya untuk ke perpus. Tapi bukan mendorong kita tidak ke perpus ya. Tapi paling khususnya ya, kenapa anjurkan saya seperti ini? Khususnya kalau kalian punya kesibukan. Seperti saya,
punya banyak kesibukan, apalagi ketika kuliah saya itu kupu-kupu, tidak seperti teman-teman. Habis kuliah saya langsung pulang, harus langsung pulang. Karena akan banyak kegiatan di rumah yang apa namanya? Banyak kegiatan di rumah yang harus saya selesaikan. Itu seperti itu. Kemudian ada Google Scholar ya. Google Scholar ini baru saya kenal waktu semester 1 dulu di kampus ya. Ini memuat tentang jurnal. Cuman nanti ya yang harus ditekankan di sini kemarin saya katakan bahwa untuk Google Scholar ini kita manfaatkan tidak hanya ini biasanya teman-teman hanya mencari artikel jurnal yang berbahasa Indonesia. Padahal di Google Scholar itu banyak sekali artikel-artikel menarik yang isinya menggunakan konten bahasa Arab. Makanya kalau kita menggunakan 3 bahasa, katakanlah misalnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris dalam memaksimalkan Google Scholar ini, maka akan lebih maksimal. Kadang banyak itu artikel-artikel yang memang di dalam bahasa Indonesia tidak ditulis, tapi justru di artikel bahasa Arab, artikel bahasa Inggris itu juga sudah ditulis. Maka perlu kemudian kita melakukan seni di dalam melakukan kata kunci. Tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga harus bisa juga menggunakan bahasa Arab. Misal contoh, kalian mau membaca tentang mau mencari referensi tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Itu kalau menggunakan referensi Indonesia ya itu saja. Tapi ketika coba kalian menggunakan yang bahasa Arab, itu akan akan menemukan pendekatan-pendekatan baru. Contoh semisal yang saya temukan kemarin terkait dengan ayat Makkiyah dan Madaniyah menggunakan bahasa Arab. Itu ada sebuah artikel bahasanya itu tulisannya dirosah sautiyah ya, kajian fonologi. Jadi ayat Makkiyah tidak hanya sekedar dipahami bahwa ayat Makkiyah itu ayat yang turun di Makkah atau ayat yang turun sebelum hijrah, Madaniyah itu ayat yang turun di Madinah atau ayat yang turun setelah hijrah atau itu kan ada fase-fasenya. Tidak hanya dibaca seperti itu. Tapi kalau di luar itu kemudian mendekatinya dengan menggunakan fonologi, menggunakan suara, bagaimana suara-suara ayat Makkiyah, bagaimana ayat suara-suara dalam ayat Madaniyah, sehingga kemudian melahirkan sebuah kekhasan kesimpulan. Oh, kalau Makkiyah itu fontnya seperti ini, suaranya seperti ini. Kalau Madaniyah fontnya seperti itu. Itu kita temukan di dalam artikel-artikel berbahasa Arab. Dan itu juga kita dapatkan di dalam Google Scholar. Kalau kita menggunakan kata kunci bahasa Indonesia tidak akan pernah menemukan kajian Makkiyah Madaniyah dalam perspektif seperti itu. Nah, itu maksud saya agar kita itu bisa melakukan improvisasi inovasi-inovasi di dalam mencari referensi. Agar cara pandang kita itu tidak Indonesia banget ya, tidak terkadang ketika kita mengkaji ayat Makkiyah Madaniyah itu kayak nggak menarik ya, karena ya itu aja isinya. Tapi ketika kita coba mendalami, menyelami, ternyata di luar itu banyak menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang memang tidak digunakan di dalam di Indonesia, tidak familiar di Indonesia. Itu yang Google Scholar. Nah, ini juga archive ya. Kalau orang archive ini juga banyak digunakan. Ini saya bisa share screen coba ya. Yang satunya. Bisa. Tapi dimatikan dulu nih ya. Monten. Oh, bisa. Pakai 2 akun. Pakai Iya. 1 akun bisa nggak sih? Soalnya ya wis coba gini aja. Saya coba yang pakai ini aja ya, pakai ini kok kayak mengganggu anunya. Ini. Coba ya. Nah, archive itu ini kelihatan kan ya? Anunya, layarnya. Yang mana? Yang Google, saya buka Google. Belum ada. Kok bisa ya? Tapi saya sudah pindah ini.
Belum kelihatan ya? Belum, masih PPT. Masih PPT. Loh, gimana caranya ini? Ini saya soalnya sudah buka Google di mana? Di laptop saya. Apa dimatikan dulu share screen-nya? Oh, ini buka. Oh, ini 2 kayaknya ya. Coba ini. Kalau ini bisa ya? Nah, Nah, ini udah bisa. tampil. Nah, ini. Ini saya kalau font Arab di laptop agak kekurangan familiar. Coba. Nah, kalau untuk di mana? Kalau untuk di arsip itu penggunaannya adalah ketika kita mau menggunakan referensi berbahasa Arab ya, itu pastikan menggunakan kata kunci tahmil. Ini sering ya, sudah tahu semua ya. Tahmil. Kalau langsung merujuk ke websitenya, kurang enak. Tapi langsung menggunakan Google pencarian dengan kata kunci tahmil. Tahmil itu artinya download. Misal kemarin ya, yang waktu pelatihan siapa itu, yang waktu Pak Iwan jadi moderator, itu tanya tafsirnya Mulla Ali Al-Qori. Itu sudah saya share. Kok masih cari di Google banyak kata moderator tadi. Tinggal ketik aja tahmil, tafsir ya. Tafsir Mulla Ali Al-Qori. Nah. Nih, bentar. Nah, ini langsung keluar. Gak usah download, gak usah repot-repot cari referensi itu. Nih, tafsir langsung keluar. Makanya saya nanti ya di PPT itu, saya itu nanti ada yang arsip, ada Notebook. Notebook sama. Ini yang arsip ya, archive. Bahasa Inggris itu sih bacanya archive katanya. Cuman ya bacanya nggak terserah aja, baca apa saja ini. Artinya ya arsip kan ya. Nah ini, tafsir Mulla Ali Al-Qori. Cuma nanti ada 2 yang biasa saya gunakan, ada arsip tadi itu, ada Notebook. Yang biasa saya gunakan. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini seperti ini. Ini kok tidak ya. Nah ini. Ini muncul seperti ini. Ini. Kalian tinggal baca. Tinggal baca. Sampai tahu. Sampai tahu baca. Ini. Kalau bisa. Kalau bisa. Nah, kalau mau di-download, tinggal PDF 97 MB. Itu seperti itu ya. Ketika kalian memaksimalkan arsip itu untuk membaca. Saya tidak di sini tidak akan mau, saya anggap bahwa yang hadir pada siang ini atau pagi ini itu saya anggap mungkin sudah bisa lah baca kitab ya. Soalnya ini pelatihan cari referensi, bukan pelatihan untuk baca kitab. Makanya saya anggap ini sudah sah. Dan pertama yang harus saya tekankan di sini, jujur ya, mulai dulu saya tuh ketika cari referensi itu sangat menghindari yang namanya jurnal dan buku. Selagi masih ada kitabnya, saya pakai dulu kitab. Kalau saya loh ya. Jadi jurnal itu belakangan. Bahkan saya jarang akses jurnal kecuali tujuan-tujuan tertentu. Buku juga seperti itu. Saya jarang pakai. Saya memang saya gunakan memang menggunakan kitab. Kenapa? Karena kitab itu khususnya yang bahasa Arab ya. Itu aksesnya mudah untuk kita dapatkan, tidak seperti buku-buku pada umumnya. Kalau buku di Indonesia harus beli. Dan itu saya rasa harus mengeluarkan budget ya. Meskipun ada yang replika atau ada yang ori kan seperti itu. Tapi kalau untuk yang kitab itu sudah murni free dan bisa kita akses. Itu seperti itu. Ini. Nah,
Ada juga ya, ada Norbook. Nah, Norbook ini sama dengan yang arsip tadi. Hanya saja Norbook ini ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh arsip. Yaitu apa? Referensi terkait. Itu seperti itu. Kalau di di Norbook contoh ya, semisal ya ini. Nah, Norbook, saya buka yang Norbook. Kelihatan kan ya? Nah, Norbook. Tafsir Mulla Ali Al-Qari. Ini. Nah, ini ada anunya ya, tafsirnya, ada detailnya seperti apa. Kalau mau di-download ini tinggal klik tahmil. Nah, cuman di sini biasanya ada artikel terkait, ada referensi-referensi terkait yang bisa kita pakai. Nah, ini yang bisa kalian manfaatkan untuk untuk cari referensi. Ada artikel terkait ya, artinya ada kitab terkait di dalam ini. Itu bedanya antara arsip sama yang Norbook tadi. Kalau Norbook itu kelebihannya di situ. Kelebihannya di situ. Nah, ini sebenarnya berfungsi ketika kalian mencari kitab-kitab yang sifatnya tematik. Kalau yang tafsir memang ini yang muncul nggak terlalu relevan kadang begitu. Tapi kalau ketika kalian mencari kitab-kitab yang sifatnya tematik, misal kalian mau mencari kitab tentang nasih mansuh, maka di sini akan memunculkan banyak sekali kitab-kitab nasih mansuh selain kitab yang sedang dicari. Dan itu bisa menjadi sumber bagi kita untuk memaksimalkan referensi. Itu kelebihan yang dimiliki oleh Norbook. Ya, kelebihannya di situ. Itu yang Norbook. Kita kembali ke PPT. Selanjutnya apa ini? Ada Mu'jam Al-Ma'ani, ini kamus ya. Saya gunakan biasanya untuk itu loh, ketika bikin makalah itu kan kadang ada yang perlu diartikan secara etimologi, secara kebahasaan. Nah, ini biasanya saya menggunakan Mu'jam Al-Ma'ani, semisal mau menjelaskan hadis sunnah semisal secara etimologi berarti ini. Itu kan rujukannya kemana? Ini yang biasa saya pakai Mu'jam Al-Ma'ani. Mu'jam Al-Ma'ani ini adalah kamus Arab ke Arab. Nah, bukan kamus Arab Indonesia. Kenapa Mu'jam Al-Ma'ani? Ya, ini aplikasi ya, Mu'jam Al-Ma'ani. Kenapa Mu'jam Al-Ma'ani yang saya gunakan? Karena nanti isinya itu bisa kita track nanti. Kontennya itu bisa di-track nanti di Google Books sehingga bisa kita jadikan sebagai referensi dan ditaruh di catatan kaki Mu'jam Al-Ma'ani. Nah, selanjutnya ada Z Library. Ini yang kemarin sempat cukup cukup menghebohkan sampai sekarang ya. Karena memang ini nggak bisa diakses. Untuk Z Library ini termasuk salah satu istilahnya e-book perpustakaan digital yang besar ya, sama seperti arsip tadi, besar sekali. Kalau arsip itu sifatnya berbahasa Arab, untuk yang Z Library ini sifatnya berbahasa Inggris. Dan ini bisa digunakan untuk teman-teman di dalam mencari referensi. Hanya saja ini nggak bisa diakses, ditutup karena disita sama pihak-pihak tertentu karena memang dianggap melanggar hak cipta. Beberapa akses website ini sedang disita ketika saya ini mau di situ nggak bisa ya. Ini apa? Federal apa ini? Nah, ini FBI katanya orang itu FBI disita. Kenapa? Karena memang muatannya isinya mengandung e-book yang sebenarnya itu berbayar tapi bisa kita akses secara gratis dan bahkan itu bisa di-download. Cuman kemudian saya coba cari alternatif lain yang bisa saya gunakan untuk mencari referensi. Namun sebelum itu ternyata saya itu menemukan cara untuk masuk ke sini tanpa kendala. Dan itu ada link khusus yang bisa kita gunakan ya. Bisa kemarin sore saya download 3 buku. Yang pertama itu bukunya Robert Spencer yang terkait dengan The Muhammad Truth itu ya, atau juga bukunya siapa lagi kemarin lupa saya. Ada 3 buku yang saya download dari situ. Nah, ini ada The Formation of Classical Tafsir, ada juga Rediscovering the Islamic Classic ya, itu juga ada. Caranya gimana? Ini kalian untuk buka ini bisa pakai HP ya. Coba saya aja stop screening ya. Langsung ganti HP aja nih. Screen Ini gimana nih?
Ini mana untuk besarkan? Loh. Ini untuk besarkan gimana ya? Hah? Ini loh sih. Ini untuk besarkan gimana ya? Ini soalnya kecil. Ini maksudnya apa, Mas? Saya mau tunjukkan bagaimana untuk login ke apa namanya? Z Library. Enggak, wallpaper jenengan itu. Oh, anak saya sedang nangis. Iya. Lah, ini Kacau. ini gimana ya? Untuk stop share screen ini. Saya nggak biasa di sini. Itu masuk ke Zoom coba. Masuk ke Zoom. Ini. Iya. Nah, ini itu ketika saya klik nggak bisa. Coba muncul kecil gini. coba klik lagi. Klik di mana? Ini. Iya. Kok hilang? Kecil ini. Kecil di bawah. Iya. Itu Mas ada info dari Mas Rafli, Mas. Genesis. Ini kok nggak bisa ya? Ya mungkin saya aja ya, saya skip aja ya. Nanti untuk anunya, saya memang untuk masuk ke Z Library itu memang saya punya akun ya, memang punya akun di situ ya, memang punya akun. Tapi saya itu juga bisa masuk juga tanpa akun. Kemarin ya cara yang saya temukan untuk yang Genesis dari Mas Raffi saya juga tidak tahu ya. Tapi kemarin untuk masuk saya menggunakan itu. Ada pakai Tor ya, Tor Project. Itu saya pakai itu. Itu bisa masuk dan ada link yang memang diberikan dari Z Library-nya sendiri menggunakan di Telegram. Itu ada bot dari Z Library-nya ketika saya ada bot kemudian dikasih link saya masuk dari situ. Itu bisa kemudian kita pakai untuk mengakses apa namanya kitab-kitab. Tapi kalau di Z Library itu ya bukan yang berbahasa Arab ya, tapi lebih kepada yang berbahasa Inggris. Itu seperti itu. Mungkin biar tidak terlalu lama terkait dengan hal itu langsung ke ini aja. Nih. Untuk Kitabpedia sama ya. Untuk Kitabpedia ini sama. Selanjutnya Maktabah Syamila ini sudah familiar, saya rasa tidak perlu digunakan. Nah, ini juga Al-Bahith Al-Qur'ani. Ini untuk stop share screen-nya gimana ya? Stop share ini ada. Oh ini. Sudah stop ya? Nah, saya coba ke bagian pakai HP. Layar. Ini di HP saya. Ini mana ini? Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Ini. Sabun. Nah ini, ketika kalian kajian tafsir itu paling tidak harus punya kitab ini. Al-Bahith Al-Qur'ani. Maksudnya karena prodi IAT ya. Al-Bahith Al-Qur'ani. Ini harus punya. Kenapa? Karena ketika kajian kalian ketika bicara tafsir itu akan mudah sekali kalian mendapatkan referensi ketika kalian menggunakan aplikasi ini Al-Bahith Al-Qur'ani. Nah, ini downloadnya cuma 1 MB kalau nggak salah di Play Store. Kalau nggak salah ya di Play Store. Cuman tulis aja ya Al-Bahith Al-Qur'ani. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian cukup, ini saya sudah dulu saya kasih tahu ke Mas Hilmi, mulai dulu awal-awal semester juga dipakai sama Mas Hilmi. Tinggal kalian misal mau cari tafsir tentang apa namanya ayat apa? Ayat apa namanya? Matobalakum semisal, matobalakum. Nah, wa in hiftum alla tuksitu itu kan ada ketemu An-Nisa ayat 3. Ini mau ditafsir apa? Al-Qurtubi tinggal klik Al-Qurtubi. Muncul tafsirnya. Tinggal baca. Tinggal baca. Mau di tafsirnya Al-Kunuji, Fathul Bayan Al-Kunuji. Tinggal baca. Mau referensi apa banyak semua.
Ini yang mulai semester 1 saya gunakan. Kenapa kemudian saya itu aktif di kelas? Karena punya banyak referensi. Tafsirnya Ibnu Utsaimin ada. Ini aplikasi yang harus dimiliki. Dan ketika saya di kampus itu masih banyak teman-teman khususnya yang tidak suka keilmuan tuh, apalagi punya ini ya. Nggak ada aplikasi seperti ini di HP-nya, nggak ada. Al-Bahith Al-Quran. Tinggal semuanya banyak. Ada Al-Biqai. Muncul Al-Biqai. Cuman di sini tidak lengkap ya, artinya tidak terlalu banyak tafsir-tafsir yang ada di sini. Ada Tahrir wa Tanwir karena Thahir bin Asyur. Bagaimana tafsir wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama menurut Ibnu Asyur. Itu ada semua. Selesai. Atau juga ulumul Qur'annya ada. Masohifnya juga ada. Mushafnya. Mu'jamnya juga ada. Lengkap. Tafsir ada. Tinggal klik ayatnya, lalu kemudian mau tafsir apa. Biasanya kalau saya itu ketika mau bicara tafsir ya, pertama yang saya lihat dulu itu pasti tafsirnya Al-Mawardi. Sering itu. Ada ayat ini. Yang saya rujuk pertama kali langsung ke Mawardi. Ini. Kenapa Al-Mawardi? Karena Al-Mawardi langsung menyimpulkan bahwa ayat ini ada sekian pendapat. Ayat ini ada sekian pendapat. Itu begitu. Enaknya di Al-Mawardi seperti itu. Ayat ini ada ini semisal wa'atul yatama amwalahum wa la tatabadul khafid, ini fihi arba'u ta'wilatin. Ada 4 takwilat. Ada versi ini, versi ini, versi ini, versi ini. Kalau kita bicara tafsir lain, mereka hanya menampilkan tafsir perspektif mereka sendiri, penafsir sendiri. Tapi kalau Al-Mawardi langsung ditampilkan semuanya. Nah, biasanya memang ketika buka tafsir, pasti yang saya lihat dulu itu tafsirnya Al-Mawardi. Itu seperti itu. Itu untuk yang tafsir ya. Cuman sekali lagi, ini belum belum, bagi saya masih agak kurang ya. Masih agak kurang sehingga kemudian saya membutuhkan perangkat lain untuk mendapatkan referensi. Nah, salah satu yang saya gunakan juga ini adalah ini loh, website. Websitenya itu judulnya ini aja ya. Ya. Inilah Al-Tafsir. Nah ini Al-Tafsir ini kelihatan ya. Ini kelihatan ya HP saya. Al-Tafsir. Kelihatan. Nah, Al-Tafsir ini termasuk salah satu situs yang kemudian menyediakan tafsir-tafsir yang mungkin menyempurnakan ya, artinya yang tidak ada di aplikasi Al-Bahith Al-Qur'ani itu ada di situs ini. Ntar. Ini kok tampilannya kayak gini ntar. Ya. Kok tampilannya kayak gini. Ntar. Ini kok yang versi ya. Nah ini sama seperti Al-Bahith Al-Qur'ani. Nah, situs ini juga yang dikutip oleh ya. Ini yang dikutip oleh siapa namanya itu, Gabriel Said Renault itu ya, yang dikutip dalam tulisannya yang menyimpulkan bahwa di Barat itu sekarang sudah sampai pada masa kemasan karena salah satunya itu adalah ya ini salah satu programnya proyek yang dilakukan Barat itu ini Al-Tafsir. Ini kita juga ini lebih enak ya. Ini tapi yang berversi bahasa Inggris, ada juga versi bahasa Arab. Nah ini, bentar. Ini untuk ini ada juga yang esensial tafsir Sunni Sufi, Sunni Salafi.
itu yang Syiah, itu ada semua. Tinggal di anu aja. Syiah ibadi, itu tinggal kita sortir aja. Tafsirnya mau yang tafsir apa. Oh, nggak ada yang ini. Yang Zaidi. Ini bukan yang versi Arab. Mana yang versi Arabnya? Ntar saya matikan share screen di sini. Pakai laptop aja ini kalau. Hentikan. Saya pakai laptop aja soalnya laptop enak tadi. Google. Sudah kelihatan ya? Oke, sampun. Nah, ini. Tafsir di sini ya. Ada jenisnya ini. Nah, tafsir ya. Tafsir surahnya, ayatnya, kemudian madrasahnya. Bisa yang tafsir Ahlus Sunnah, tafsir Az-Zaidiyah, Ibadiyah, tafsir yang kontemporer, tafsir Muyassarah, tinggal dimasukkan. Apa saja isinya tinggal pilih. Atau kalau mau cari secara umum tinggal ketik yang ghairu muhaddad. Mau carikan secara umum. Tapi kalau spesifik semisal kayak mata kuliahnya Bu Wilda tentang Syiah misalnya, tinggal nanti kalian rujuk ke yang Syiah ini, tinggal cari yang Syiah. Ini loh Syiah. Ada tafsirnya Zaidiyah, tafsirnya Syiah Isna Asariyah, bagaimana tafsirnya, ada Majma'ul Bayan, tinggal pilih. Tobai semisal. Itu baru kemudian dicari, tinggal di enter ya. Dicari. Mana tombol pencarian ini? Di sini. Saya biasa pakai HP soalnya. Ada tombol pencariannya Ardun begitu di sini. Nah, ini. Nah, keluar. Ini versi Tobai. Artinya apa ya? Kalau untuk di sini ada tafsir-tafsir yang memang tidak ada di Al-Bahith Al-Qur'an, tapi di sini dilengkapi. Nah, itu yang maksud saya, bahwa ada penyempurnaan di dalam referensi yang bisa kita gunakan, bisa menggunakan tafsir bisa menggunakan aplikasi Al-Bahith Al-Qur'ani, atau kemudian menggunakan aplikasi situs dari Al-Tafsir. Itu seperti itu. Itu bisa digunakan yang banyak ya. Itu sudah, biar tidak terlalu lama lagi juga ini ya. Selanjutnya, Islamic Library, ini aplikasi juga ya. Bisa kalian download juga di Play Store. Ini juga biasa saya gunakan, tapi ini biasanya alternatif ketika saya menggunakan manual. Lanjut aja. Yang kayak ini. Ketika kita mau cari referensi, kira-kira bahan-bahannya apa? Nah, ini yang perlu kita tahu. Ada bahan-bahannya dulu. Ada bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Nih, ada bahan-bahannya. Belum muncul ya? Kok nggak muncul? Belum ada. Ini. Sudah muncul. Nah, ini. Bahan-bahan untuk mencari referensi. Ini. Yang paling penting, kutipan. Ini ya, untuk cari referensi ini harus punya koleksi ini. Kutipan pertama, footnote, koleksi pribadi, sama kreativitas. Pertama, kutipan. Ketika kalian baca buku, maka salah satu sumber yang pasti saya lirik itu adalah kutipannya. Baik kutipan secara langsung ataupun kutipan yang tidak langsung. Nah, misal ya, sampean mau baca jurnal. Nah, ini kira-kira rujukannya di mana? Kan tadi prinsip saya nggak mau merujuk ke jurnal. Saya mau cari di kitabnya langsung. Atau kalian ketika membaca buku, itu juga kita perhatikan ini, kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Caranya gimana? Kita maksimalkan Google Book. Keluar ya? Tidak ada. Nggak ada ya?
Oh, ini Google Book. Sudah kelihatan? Masih di at-tafsir. Iya, udah. Google Book. Ini cara ini. Ketika ini. Nah, Google Book ini bahan pertama adalah kita mengambil kutipan. Semisal kalau kita punya kutipan, misal ya kita baca buku. Kemarin saya lihat itu ada buku, kan saya sedang sekarang mengerjakan makalah ingkar sunnah. Itu saya menemukan saya contohkan apa ya, yang ingkar nggak ada di sini. Bentar, saya cari tagnya dulu. Ingkar as-sunnah. Mana ini? Loading, biasa loading ya. Ini. Ini. Di dalam kitab Ingkarus Sunnah itu mengutip suatu hadis yang berbunyi bainama Imran bin Husain yuhadditsu an sunnati nabiyina idz qala rajulun ya Aba Nujaid haditsna bil Qur'an faqala lahu Imran anta wa ashabuka yaqra'unal Qur'an. Ini kan kutipan ya. Kutipan tidak langsung berupa hadis. Nah, ini kita bisa cari ini referensinya di mana. Maka bentar. Saya pakai HP aja biar enak. Layar. Nih. Kelihatan ya? Nah, ini. Kelihatan. Ini. Ada di halamannya ini. Contoh ya ini. Tsummazdada bitaqadumiz zaman adadul ladzina kana yabhatuna masyakilahum fi dawil Qur'an wahdahu. Ketemu ya? Hatta qala al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani idza haddatsa ar-rajul bis sunnah faqala da'na min hadza wa hadithna minal Qur'an. Kelihatan ya? Ketemu? Nggih, kelihatan. Nah, ini kan ada di kitab Ingkarus Sunnah. Kalau kita mau semisal ya mau mencari kutipan ini di sumber ini ada ini mengutip ya, merujuk ini. Merujuk ke catatan nomor berapa ini? Nomor 2 ada di Kifayah fi Ma'rifati Usulil Ilmi karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini sebenarnya bisa kita lacak. Ini hadat tarwajul bis sunnah wa qala da'na min hada. Maka cara biasa yang saya gunakan adalah kutipan ini langsung saya gunakan di Google Book. Nah, ini Google Book. Contoh ya. Google Book. Apa tadi? Idza haddatsa rajul bis sunnah. Nah, yang saja. Ingat ya, ketika mau mencari kata kunci itu pastikan cari kata kunci yang unik. Nah, misal, idza haddatsa rajul bis sunnah faqala da'na min hada wa hadithna bil Qur'an fa'lam annahu dalun mudillun. Maka kita cukup wa hadithna bil Qur'an. Nah, langsung klik di Google Book. Wa hadithna bil Qur'an ya. Fa'lam annahu dalun aja. Cari. Nah, ini. Kelihatan ya? Tadi kitabnya itu adalah Ingkarus Sunnah. Ternyata ketika di Google Book ini ada di kitab Tadwinus Sunnah An-Nabawiyah. Ini lihat, buka. Nah, ini. Ada penjelasan lebih detail di situ. Tadwinus Sunnah Mutlaqan ini. Nah, ada di nomor 2, poin nomor 2. Wan Ayyub As-Sikhtiyani anna rajulan qala. Nah, ini. La tuhadditsuna illa bima fil Qur'an. Innallaha, bukan ini ya. Oh ya, ini ya bawahnya. Qala Abu Ayyub As-Sikhtiyani nomor 3. Idza haddatsa rajul bis sunnah faqala da'na min hadza wa hadithna bil Qur'an fa'lam annahu dhalun.
ini sudah ada 2 referensi tadi dari Inkarus Sunnah. Ternyata kita temukan di referensi lain yang awalnya kita semisal kita punya 1 referensi, sekarang sudah punya 2. Caranya gimana ya? Tinggal kalian ikut. Ini halaman 45 ya. Halaman 45 tinggal ingat langsung ke tentang buku ini. Tentang buku ini langsung klik yang gambarin. Nah, tinggal ditulis sini. Ada nama percetakannya, ini Maktabah Darul Minhaj, itu kotanya di Riyadh, nama pengarangnya, nama kitabnya, selesai. Kemarin Mas Hilmi, Mas Hilmi, kemarin itu Mas Hilmi saya sudah cari katanya kemana-mana nggak ketemu. Sebentar langsung sambil saya nyusui anak selesai ini Mas Hilmi. Nah, ini tanya hadis. Ini hadis ini di mana? Nah ini tanya ini hadisnya riwayatnya apa? Soalnya ada di apa namanya kemarin itu di Tobari. Nah, ini. Tinggal ini di copy ya, disalin. Saya masukkan ke note ya. Mana note saya? Note yang biasa aja, note. Nah, yang note. Nah, ini kan hadisnya ya. Nah, dari sini kalian jangan copy semua, tapi cukup ambil yang mungkin penting, bukan penting ya, kayak unik. Nah, semisal ini, hadhihi rawayal ardi yasuquhallahu ila qaumin la ya'budun. Semisal ini. Nah, ini. Tinggal diklik. Mana ini? Nah, ini. Ke sini. Disalin. Masukkan ke Google Book. Tadi. Set. Nah, ini sudah ketemu, ada di mana saja di situ. Ada di Jami'ul Bayan. Ada di Tafsir Abdul Razak As-Sun'ani. Ini. Nah, ini. Hadisnya ini. Nah, ini ketemu. Qala Abdul Razak an Ma'mar an Qatadah qala bainama an-nabiyyu jalasa ma ashabi marad sahab ya. Faqala an-nabi atadaruna ma hada. Kemudian apa namanya? Mana ini? Nah, ini. Terus hadisnya begitu. Nah, ini. Lalu Mas Hilmi tanya ini kualitas hadisnya bagaimana? Ini ada di catatan kakinya. Rawahu Tirmidzi fi tafsir wa qala hada haditsun gharibun min hadzal wajhi. Ini paling bawah ini. Kemarin Mas Hilmi tanya itu, ini hadisnya sahih apa dhaif apa gimana? Soalnya ada di Tabari. Sudah cari di Google Book, sudah cari di apa namanya The Islamic Library dan lain sebagainya. Tapi nggak ketemu. Tapi ketika saya pakai Google Book ini, ya ini ketemu. Ini artinya apa ya? Untuk mencari itu ada seninya. Artinya ada kata kunci yang memang harus kita gunakan di dalam memanfaatkan mencari tadi. Itu seperti itu ketika mau mencari referensi. Termasuk ya, ketika saya mencari referensi terkait dengan apa tadi itu. Kaidah yang saya sampaikan di awal ingkun tanakilan fasihatu itu ada nggak di kitab itu? Tinggal saya tulis in kuntanakilan fasihatu wa in kuntamuddayan fadali. Ini. Nah. Ada di kitab ini. Ada di sini. Mana tadi itu? Inilah sebentar, inilah An-Qatadah. Ini kan sudah ada di sini, sudah bisa kita lihat ini di gambarannya, di referensinya. Nah ini. Walakin aku luka an nasahibul islah an qaidah in kuntana kilan fasihatu aw mudda'iyan faddalil. Jadi gampang ya cari referensi itu di Google Book itu. Tinggal yang penting kalian bagaimana punya kata kunci, bagaimana kalian memaksimalkan kata kunci itu. Itu bahan yang pertama. Yang kedua tadi adalah terkait dengan bahan. Ada kutipan ya baik langsung atau tidak.
Yang kedua adalah footnote. Ini yang sering dilupakan. Menurut saya, footnote itu atau daftar pustaka itu adalah harta karun dari suatu tulisan. Makanya ketika saya baca tulisan, saya tidak membaca isinya. Tapi yang saya lihat adalah footnote-nya apa, daftar pustakanya apa. Kenapa? Karena daftar pustaka itulah yang membentuk tulisan itu. Anggapnya itu daftar pustakanya itu toko kelontongnya, tempat kulaannya dia. Dan tentu dari toko itu kita mungkin mendapatkan referensi-referensi yang mungkin kitab-kitab yang memang asing bagi kita sehingga kita perlu telusuri. Ada buku-buku unik yang mungkin bisa kita telusuri dan bisa kita koleksi. Nah, ketika kita menemukan di footnote ada buku. Nah, kemarin ya di Mun'im Siri, nah itu di statusnya kemarin menyebut Madigan ya. Itu langsung saya tertarik. Oh, ini buku apa ini? Gitu. Ini Mun'im Siri. Ini Mun'im Siri. Nah ini. Dia punya yang saya nggak baca tulisan apa Mun'im Siri itu nulis apa di sini. Tapi yang langsung saya baca adalah Madigan ini siapa. Jadi yang saya rujuk ke situ. Lalu kelihatan di situ. Oh, di situ ada punya buku namanya The Quran Self Image. Langsung saya cari. Nah, karena ini berbahasa Inggris, saya merujuk ke Set Library. Kalau tulisannya berbahasa Arab, saya rujuk ke yang berbahasa Arab. Bahkan ketika saya baca buku di Islam Revisionisnya itu banyak ada buku-buku ada judul bukunya itu judul di subnya itu ulama homoseksual yang tidak banyak diungkap di buku-buku. Itu yang saya baca dari bukunya Mun'im itu, saya tidak baca narasinya secara utuh. Artinya ya baca, cuman itu bukan poin utamanya, tapi apa yang dirujuk oleh Mun'im Siri itu. Lalu kemudian saya download kitabnya itu, saya ada kitabnya di sini. Yang dibaca Mun'im itu. Saya lihat, oh rujukannya ke sini, rujukannya ke sini, agar tahu. Termasuk juga ulama uluzab yang sudah saya kenal dulu sejak di pondok. Nah, itu begitu. Itu yang kemudian menjadi penting bagi saya bahwa footnote dan daftar pustaka itu menjadi poin penting di dalam kita sedang menempuh studi. Dan itu yang sering dilupakan oleh teman-teman. Soalnya teman-teman itu biasanya kadang butuh isi jurnalnya saja, tidak butuh footnote-nya, tidak butuh daftar pustakanya. Padahal kalau saya membaca jurnal itu, justru yang saya baca itu adalah footnote-nya, daftar pustakanya itu yang saya gunakan. Selanjutnya, mana untuk mengecilkan ini? Ini saya masih share screen ya? Iya, masih. Ini PPT saya ada di laptop. Ini gimana Mawan? Itu stop dulu share screen yang di HP. Soalnya nanti mau dipakai lagi. Cuman mau lihat sekarang sudah nyampe mana. Oh iya, saya tutup aja dulu ya. Nah, sudah saya tutup. Sekarang PPT-nya sampai kayak terkait dengan lagi ya, bahan-bahan mencari referensi. Itu yang pertama tadi kutipan, yang kedua footnote, yang ketiga koleksi pribadi. Maksudnya koleksi pribadi itu pra pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing diri kita. Kayak tadi saya tuh mau mencari ingkun tanakilan fasihatu amudian fadalilu. Itu saya familiar sudah di pondok dulu. Cuman gimana saya mencari itu? Nah, langsung saya cari ketikan itu. Jadi kata kuncinya nggak usah mikir karena saya sudah punya pra pemahaman di situ. Sudah punya pra pemahaman. Nah, selanjutnya bahan-bahannya itu adalah kreativitas. Kreativitas dalam membuat kata kunci. Nah, ini penting. Contoh, kemarin-kemarin Pak Irdo itu nge-share di grup IAT, kelihatan ya,
di grup IAT, mana ya IAT? Ini. Nah, ini loh. Nah, ini. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nah. Tuhan kalian manusia ada di bawah kakiku. Itu mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kemudian apa namanya di grup itu ya ada di kecil-kecilan lah ya. Ada yang bikin referensi seperti itu semuanya. Langsung saya cek, langsung saya pastikan. Nggak lama ketika saya lihat itu lah gimana cara cari referensi ini? Tuhan kalian ada di bawah kakiku. Gimana cara cari di Google Book? Maka caranya, ini kan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kan ini yang dikutip kan katanya Syekh Abdul Qadir. Otomatis pasti berbahasa Arab, kan nggak mungkin berbahasa Indonesia. Ya, maka caranya adalah kalau saya biasanya langsung Tuhan kalian ada di bawah kakiku. Saya mikir Tuhan kalian tuh bahasa Arabnya apa? Bahasa akhirnya karena saya nggak punya kata kunci, maka saya itu biasanya langsung menggunakan kreativitas. Nah, langsung saya klik coba. Nah, ketika saya nggak punya kata kunci, saya tidak langsung ke Google Book. Ingat ya, kalau belum punya kata kunci, jangan langsung merujuk ke Google Book, tapi cari dulu kata kuncinya di Google Search. Contoh misal kayak tadi, mencari perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuhan kalian ada di bawah kakiku. Apa ya kira-kira? Ini saya mikir. Coba saya klik Tuhan kalian, paling Robbukum. Robbukum. Paling gitu, saya awalnya begitu. Robbukum tahta, misal di bawah kakiku. Tahta kodami. Nah, ini ada ya, ada apa namanya? Ada preferensi ya dari Google ya. Ingat ya, ketika klik kalimat atau kata kunci di Google itu, biasanya Google itu ngasih saran. Nah, itu saran itu yang memang biasanya dimanfaatkan oleh kalau kita belajar ICU ya, ketika nulis judul itu biasanya salah satunya menggunakan kata long tail keyword ya, salah satunya menggunakan ini. Tahta Robbukum tahta kodami, awalnya begitu saya klik. Loh. Nah, ternyata di kitab itu yang ada di Google itu bukan Robbukum. Ternyata di sini qala lahum ma'budukum tahta kodami. Jadi bukan Robbukum. Jadi ketika sudah saya tahu, ternyata kata kuncinya bukan Robbukum tahta kodami, tapi ma'budukum tahta kodami. Ini di Google banyak. Qala lahum ma'budukum tahta kodami. Ternyata anehnya di sini juga bukan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi Ibnu Arabi. Nah, semakin saya bingung, semakin saya penasaran, jangan-jangan bukan siapa namanya Syekh Abdul Qadir. Akhirnya ketika saya sudah menemukan kata kunci ma'budukum tahta kodami, langsung saya buka Google Book. Nah, ini ma'budukum tahta kodami. Ini dicari nih, ma'budukum tahta kodamu ya. Ini sebenarnya sudah bisa dilihat di di apa namanya, sekilas itu kan ada ini ya, sekilas. Nggak ada. Ini nggak ada. Nah, ini baru ada. Nah, ini yang persis betul hakikoh li ahli thariqah. Langsung ditaran, langsung. Jadi bukan Abdul Qadir Jilani bla bla sampai berkata hukum ma'budukum tahta kodaman 249. Kalau mau dijadikan rujukan, langsung merujuk ke tentang buku ini. Langsung Zubdatul Hakikoh. Selesai. Ini nama kitabnya. Nah, ini kemudian yang saya share ke Pak Irto di grup. Nah, selesai nih, saya share. Selesai. Langsung taslim. Karena ada referensinya. Itu salah satu modal. Yang pertama bahan. Yang kedua bahan-bahannya itu pertama adalah apa namanya, terkait dengan kutipan dalam tulisan. Yang kedua adalah footnote. Yang ketiga adalah tadi itu
apa namanya, kreativitas, dan juga apa tadi, ada 4 pokoknya itu. Itu yang harus kita, bagaimana kita mengolah, mencari referensi. Kemudian dari tidak, ini kayaknya terlalu lama ini, sudah hampir setengah 11. Ini hampir, ini slide-nya cuma 5 kayaknya, cuma 5 slide-nya. Nah, ini saya stop dulu sekarang. Nah, ini saya share screen. Ini. Nih. Nah, ini. Tipe penelusuran. Orang yang sedang mencari referensi itu tipenya ada 2. Ada yang sifatnya manual, ada yang menggunakan kata kunci. Orang yang mencari referensi itu tipenya 2. Ada yang menggunakan secara manual, ada yang menggunakan alat bantu kata kunci. Nah, kalau yang kata kunci itu salah satu langkah operasionalnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada juga yang manual. Nah, yang manual itu nanti kita bisa menggunakan pilihannya. Kalau manual bisa menggunakan aplikasi ya. Bisa menggunakan aplikasi semisal Al-Bahith Al-Qur'ani kayak tadi, langsung buka ayatnya, langsung buka kitabnya, itu secara manual menggunakan bantuan aplikasi atau website yang sudah saya jelaskan tadi. Atau juga menggunakan tema. Nah, tema ini ketika kita cari, semisal sampai dapat tugas dari dosen tentang nasi mansu, semisal tentang nasi mansu, maka ketika mencari adalah, maka ketika cari caranya, belum ya, belum keluaran saya. Belum. Saya share. Maka kalau manual adalah, maka yang cari adalah ketika di buku ini. Nah, kalau manual maka carinya bukan di Google Book tapi Google biasa aja. Google biasa aja. Ini ya. Google. Maka carinya kalau manual, misalnya sampai dapat tugas nasi mansu. Dapat tugas nasi mansu. Maka tinggal aja klik di sini. Karena temanya nggak manual, artinya itu kalian masih belum mau merujuk ke kitabnya siapa, nggak tahu, cuman punya tema saja, yang dipunya cuman tema saja, maka tinggal diklik adalah temanya di sini di Google, langsung ke tahmil kayak tadi itu ya, tahmil kitab nasi. Nah ini nasi tuh, nasi mansu. Sebenarnya ketika kita seperti ini ya, kita sudah dikasih saran sama Google. Nah, ada kitab tahmil kitab la nasiha wala mansuha. Nah, sudah ketemu temanya. Nah ya, di kitab. Nah, apa yang saya bidik kalau kita cuma punya tema tapi tidak tahu kitabnya, maka yang saya bidik itu adalah websitenya Nurbook. Kitab la nasiha wala mansuha. Kitab Nurbook. Nah, ini langsung saya cari kitabnya, langsung saya download. Duh, kena iklan. Kena di-download ya. Dan yang terpenting adalah, nah, ya tadi sudah dapat ya bukit kitabnya ini. Nah, kitab la nasiha wala mansuha ini kita cari. Ternyata di Quran itu tidak ada nasih, juga tidak ada yang mansuh. Quran itu. Nah, cari juga di kitab-kitab terkait. Ini sudah ada. Tinggal kalian, cuman ada yang bisa di-download, bisa enggak ini. Ada Ibnu Nahas, ini. Jadi enggak pusing, referensi sudah ada semua, ada terkait semua ini. Ini. Semuanya ini ada semua. Itu kalau kita cari secara tematik.
Dan yang terpenting ketika kita baca tulisan itu, baca kitab itu, yang terpenting jangan lupa kutipan sama footnote yang disebutkan dalam kitab, kita lacak kembali agar wawasan kita semakin dalam. Artinya tidak berhenti di dalam kitab tersebut. Misal kita mau baca kitab Nasi Mansuh. Kitab Nasi Mansuh. Ini mau di-download. Nih. Ketika baca ini, sekali lagi pesan saya, jangan berhenti di kitab ini. Ketika Anda baca kitab ini tentang Nasi Mansuh, jangan berhenti di sini. Tapi apa yang dikutip oleh pengarang kitab ini, kalian lihat dia mengutip siapa, rujukannya kemana, lah itu yang kalian kemudian bisa cari di Google Books sehingga kalian bisa mendapatkan pemahaman lebih. Itu seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah ini. Tokoh ya. Nih, yang manual bisa menggunakan aplikasi, yang kedua menggunakan tema, yang ketiga menggunakan tokoh. Caranya gimana? Caranya adalah dengan misal kalian membahas tentang usul fikih. Maka kalian mikir, kira-kira ulama usul fikih itu siapa saja? Tentu ini melibatkan pengalaman pribadi ya, pemahaman yang ada di dalam kalian semua. Misal, mau mendefinisikan, kan kalau kita mau mendefinisikan sesuatu semakin lengkap pendapat ulama itu semakin baik. Maka kalian tinggal buka, misal mulai dari yang kontemporer siapa? Itu, Hasan Itu, atau Wahbah Zuhaili. Langsung cari kitabnya. Tinggal cari kitabnya, misal secara tokoh ya, secara tokoh. Nah ini ya, kalau secara tokoh kalian ngetiknya tahmil, bukan kitab. Tahmil. Kutubu, jadi bukan kitab, tapi kutubu, kitab-kitab. Nah, kitab-kitab. Nah ini sudah keluar semua. Bisa Said Muhammad, bisa siapa gitu. Misal saya mau cari Al-Buti, misalnya saya suka Al-Buti. Nah, tahmil kutubu Al-Buti. Nah, ini. Nah, di sini kalau di arsip ini, kalau tokohnya itu terkenal, langsung disebutkan semua. Maktabah Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Karya-karyanya ada di sini semua. Nah, ini. Sampai tobuk, sampai ini. Nah, ini. Kitab Al-Inayah, Uqubat, Adab Hiwar. Itu tinggal kalian mau Fahmul Judur. Nah, terus mau baca apa? Terserah. Sampai itu. Atau Fiqhus Sirah, atau kayak apa namanya, kayak kitabnya siapa namanya itu? Mas Atfal tadi itu apa namanya yang pernah kemarin kalau nggak salah beli kitab itu ya, hikamnya itu apa namanya, hikamnya Al-Buti itu ada di sini. Cuman kadang nama filenya itu apa namanya, ini tulisannya nama filenya ini ya. Nah ini nggak menyesuaikan sama di kitabnya, langsung berikutnya ini. Ini file listnya punya Al-Buti. Ada Bulhiwar ini. Tinggal kalian pilih. Mau di-download di bagian ini. Nah, tinggal pilih yang mana yang mau di-download. Fahmul Judur, Aisyah, Uqubat, Inayah. Nah, itu kalau mau mencari secara tokoh. Dan semua tokoh-tokoh kontemporer biasanya itu ada maktabahnya. Kayak Said Muhammad, atau juga bin Bayyah, atau juga Al-Qardawi. Bahkan Al-Qardawi punya websitenya sendiri, punya situsnya sendiri. Kalau golongan orang-orang Sam, seperti Al-Buti dan lain sebagainya, itu biasanya ada di website anunya ya, Hisam ya, Nasim. Sini. Nasim Al-Sam gitu. Nah, ini kalau golongan Al-Buti ada di sini semua. Golongan Al-Buti artinya yang dari Syria itu ya, ada di sini semua maktabahnya. Ini baik yang secara tulisan, khutbah, muhadharah, maktabah, semuanya lengkap, fatwa semuanya banyak.
Termasuk juga bin Bayyah, ada bin Bayyah. Al-Qardawi, Qaradawi juga ada. Kebanyakan ulama-ulama seperti itu ada ya. Qaradawi. Al-Qardawi itu kalau nulis Indonesia pas nggak ketemu. Harus Arab. Website-nya itu Qaradawi. Harus kalau Arab ketemu, kalau Arab itu. Kalau Arab ketemu, kalau Indonesia kadang nggak ketemu. Ada juga bin Bayyah. Bin Bayyah yang Arabik ya. Karena kalau bin Bayyah ada yang Indonesia, ada yang apa namanya? Nah, ini bin Bayyah yang .net ini yang versi bahasa Inggris. Oh, kok aneh nih? Kok terjemah apa ini? Kok download? Ada ya, ada situsnya masing-masing pokoknya lah. Kalian bisa explore sendiri ya. Ada bin Bayyah, ada Al-Buti, ada Al-Qardawi, ada bahkan Al-Ghazali ya. Imam Ghazali itu ada juga Al-Ghazali. Al-Ghazali.org kalau nggak salah. Ini bikinan orang zaman sekarang. Kok ke sini ya? Ghazali, saya kemarin buka Ghazali. Versi gitu aja. Nah, ini. Al-Ghazali versi. Nah, ini juga banyak. Pokoknya toko-toko besar ada biasanya. Ini yang sumber ya primary source, secondary itu banyak semua. Tinggal kalian comot ya kalau versi yang tokoh. Ada juga ketika mau mencari secara manual itu menggunakan kitabnya tokoh. Kita sudah tahu kitabnya. Nah, biasanya itu semisal kalian kajian kayak Pak Khalid, sejarah tafsir semisal. Mau tafsirnya siapa namanya? Mujahid. Ya tinggal kayak tadi itu. Ingat ya, kalau buka tafsir, ingat kalau kalian butuh itunya ya, butuh kayak sumber penafsirannya, semuanya itu baca di muhakkiknya. Baca di tahqiqnya ya, karena setiap tafsir itu biasanya ada tahqiqnya. Kalau sudah ada tahqiqnya enak, kalian ketika mau melihat ini coraknya apa, terus manhaj penulisan kitabnya seperti apa, itu ada di tahqiqnya semua. Bahkan informasi-informasi penting itu banyak ada di tahqiqnya. Ya caranya seperti tadi, tinggal kalian mau merujuk ke misal mengkaji kitab siapa. Untuk kajian kitab, untuk yang tafsir yang lawas-lawas itu banyak nggak diminati sama anak yati. Tafsirnya semisal siapa namanya? Mujahid. Nah, tafsir Tahmil Mujahid. Nah, ini. Kalau biasanya pakai Waqfiyah ini, kalau Pak Muhid dulu yang studi hadis itu. Cuman Waqfiyah ini rujukannya ke arti. Waqfiyah itu rujukannya ke arti, makanya saya nggak pakai ini. Ini semacam situs perantara. Nah, ini. Tahmidnya ke arti. Nah, ini. Nah, ini Imam Mujahid. Tinggal baca di tahqiqnya ya. Itu kalau mau baca di tahqiqnya ya. Jadi kalau membaca dan itu ada di muhakkiknya semua. Muqaddimah muhakkik itu penting, yang tidak perlu, yang tidak boleh dilewatkan. Kalau baca tafsir, sebelum baca ke tafsirnya baca muhakkiknya dulu, karena itu informasinya penting-penting sekali. Itu seperti itu. Ya mungkin ya ini terakhir nih untuk yang ini sudah ada terakhir ini. Ini hanya kesimpulan mungkin karena sudah banyak saya jelaskan. Ini terkait belum keluar. Masih di kitab. Ini. Nah, sudah. Nah, udah. Nih. Kata kuncinya yang harus kita yang kalau tadi tipe pencari kata kunci, maka cara pertama, kalau tadi kan ada yang manual, ada yang menggunakan kata kunci. Kalau yang manual itu bisa langsung ke aplikasi tema ya, bisa menggunakan tokoh, ada objeknya.
Itu seperti itu. Tapi kalau yang menggunakan kata kunci, maka prinsipnya ini, kalau masih belum tidak memiliki kata kunci, maka jangan langsung ke Google Book, tapi menggunakan Google pencarian dulu. Kayak tadi inna rabbukum tahta qadami sini. Kan masih belum punya kata kunci, cari dulu di Google. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, baru ke Google Book. Tapi kalau sudah punya kata kunci, maka langsung merujuk ke Google Book, jangan ke sini. Karena kalau di sini nanti ujung-ujungnya adalah ya artikel, bukan bukan buku ataupun jurnal. Ya mungkin itu saja Mas ya, biar sudah lama ini, sudah jam 11. Sudah hampir 2 jam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Fuadi. Sudah panjang lebar ya, udah hampir 2 jam. Enggak nyampe sih. Ya hampir 2 jam. Semoga dengan adanya praktik seperti ini, teman-teman itu bisa dengan mudah lah mencari referensi-referensi, baik itu yang berbahasa Inggris atau yang berbahasa Arab. Nah, dari sini, dari semua praktik yang sudah dipaparkan oleh materi, mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan lah, mungkin bingung di mana kayak atau gimana caranya. Monggo bisa ditanggapi langsung. Monggo Mas Hilmi. Oke. Ada yang ini enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Yo Mas Abdul Aziz, monggo, kemarin katanya mau tanya. Ini enggak ada yang mau tanya dah. Kalau enggak ada, ya udah. Monggo teman-teman, ini penting loh. Eman kalau nggak ditanyai Mas Fadi. Ya makanya sampean tanya. Saya sudah nanti bisa curhat sama Mas Fadi. Monggo yang lain. Cuma masalahnya nanti bisa baca Arab enggak? Itu aja sih. Ini untuk yang sebenarnya untuk yang bahasa Indonesia itu bisa Mas. Cuman ya terbatas lah maksud saya. Saya memang lebih banyak memanfaatkan itu ya Google Book ya. Saya sering memanfaatkan Google Book. Tapi kalau untuk yang bahasa Indonesia memang terbatas. Kayak ini ya, misal mau mencari Google Book. Loh, yang bahasa Indonesia ya. Memang benar-benar terbatas, makanya saya nggak suka pakai bahasa Indonesia itu. Terbatas sekali referensinya. Google Book. Disuruh bayar semua kalau mau cari referensi itu, harus beli bukunya. Ada di sini ada. Misal mau taruh di sini. Mau cari ingkar sunnah misal. Ya, ada sih. As-sunnah. Ya ada ini. Biasanya kalau di Google Book itu saya coba banyak yang berbayar. Kalau bahasa Indonesia. Ini saya ada bahan. Saya buka ini kemarin studi hadisnya dosen ini Prof. Idri. Ini bisa dipakai. Nah. Tapi ingat ya, itu tidak semuanya bisa. Artinya cuma bagian. Ini kalau kalian ngetik hadisnya, ngetik kata kunci nggak tepat, ya memang yang muncul itu langsung bukan ke poin pokoknya. Ya, ketika kalian ngetik di Google Book tapi belum punya kata kunci, maka yang keluar itu bukan bukan isi buku, tapi
justru di awal-awal buku seperti ini. Ya. Tapi ini kalau kalian sudah punya kata kunci, semisal apa ya? Apa ya, saya nggak, kalau belum punya kata kunci ya cari dulu kata kuncinya kan, seperti itu. Misal peran Asy-Syafi'i dalam apa menghadapi ingkar sunnah, misal contoh saja ini. Mana? Oh, nggak keluar. Ini kalau panjang-panjang memang begitu. Nih, memang kalau itu nggak keluar kalau bahasa Indonesia itu harus punya kata kunci dulu kalau di Google Book itu. Kalau nggak ada kata kuncinya nggak bisa. Ya awal munculnya itu ya depan ini, langsung ke awal bukunya. Kalau kalian tidak punya kata kunci, kalau sudah punya kata kunci, maka bisa. Contoh semisal apa ya? Dulu saya itu Golden Age mungkin ya, Golden Age of Quranic Studies ya. Misalnya ini ya. Pokoknya kalau nggak punya kata kunci ya, ini masih keluar. Nah, ini bisa. Kalau punya kata kunci keluar langsung ke halamannya. Kalau ingat ya, kalau punya kata kunci, kalau belum punya kata kunci nggak akan keluar ke halamannya, tapi yang keluar itu justru halaman depan bukunya. Kalau bukunya kalian mau nyekrol ke bawah nggak bisa. Tapi kalau punya kata kuncinya bisa langsung keluar ke ininya. Ke apa namanya? Langsung ke bukunya kayak ini. Ini. That the golden age of Quranic studies has arrived. Ini sudah ada ini. Kalau punya kata kuncinya, kalau nggak ada nggak bisa. Itu begitu. Termasuk juga bahasa Indonesia. Itu begitu. Kalau saya sih seperti itu. Makanya saya jarang ke perpus. Makanya kalau sudah punya kata kunci, itu langsung ke Google Book. Tapi kalau belum punya kata kunci, explore dulu di Google pencarian. Kalau sudah nemu atau kalian nemu di jurnal kata kuncinya, kalian baca jurnal, lalu kemudian nemu kata kunci, bisa langsung cari di Google Book. Itu seperti itu. Kalau tidak nemu kata kunci nggak bisa. Keluarnya buku. Tuh saya rasa seperti itu. Ini ada yang tanya di chat. Oke. Afwan, Ana masih bingung nyari kata kuncinya gimana ya? Nah, nyari kata kuncinya gimana? Nah, ini. Untuk cari kata kuncinya, tadi kan saya sebutkan di dalam mencari referensi itu kan ada bahan-bahan yang harus kita miliki. Nih, kalau saya sebutkan bahan-bahannya. Sudah keluar? Belum. Bahan-bahan. Nih, bahan-bahan. Nih, bahan-bahan. Ada kutipan, ada footnote, ada koleksi pribadi, ada kreativitas. Itu bahan-bahannya untuk mendapatkan kata kunci. Lah, kutipan. Dari mana saya tahu itu? The Golden Age itu of Quranic Studies, saya mendapatkan kata kunci itu. Saya dulu waktu seminar itu ikut seminarnya Munim Siri, dan dia itu kemudian menjelaskan itu. Akhirnya, saya kemudian mikir, benar nggak sekarang itu The Golden Age of Quranic Studies benar-benar nyata. Dia mengutip Gabriel Said Renault.
Akhirnya kutipan yang disampaikan oleh Munim Siri di waktu di seminar itu saya coba ambil sepotong, lalu kemudian saya pastekan di Google Book, dan ternyata ada. Itu salah satu inspirasi. Bisa dari ketika sampai ikut seminar, yang pertama. Yang kedua, bisa kalian dengan cara ketika membaca buku. Lah ketika membaca buku, ya, ketika membaca buku itu juga menjadi salah satu kata kunci yang bisa kita dapatkan, khususnya buku berbahasa Arab yang sekarang kan itu. Kayak kemarin ya saya cari di buku Ingkarus Sunnah. Ternyata teks yang disampaikan penulisnya itu ketika saya pastekan, itu teksnya sama dengan di kitab-kitab lain. Meskipun itu bukan kutipan langsung. Artinya apa? Ya mungkin kalau di pakai itu yang plagiasi itu ya mungkin kena plagiasi karena mirip. Bisa menggunakan dari buku atau juga dari jurnal atau dari Google. Misal sampean cari di sini. Kalau nggak salah ya, ini kalau nemu ya. Kemarin saya itu coba melacak Walid Saleh. Walid Saleh. Walid Saleh. Ini misal ya di sini. Sampai baca di sini. Tahu di sini. Kok sama nih? Kok sama ini? 8 Desember pas kayaknya ini. Ini yang akhir yang Udah awal. keluar, masih di PPT. Oh, masih di PPT. Walid Saleh ya, semisal. Sebentar saya share screen. Sudah kelihatan ya? Nah, kalian baca di sini. Ternyata ada pernyataan seperti itu. Nah, ini ada kata kecil. Nah, ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini jangan coba pastekan di sini ya. Copy, lalu kemudian Google Book. Nah, gitu. Google Book. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada ya nggak. Salah satu ini kata kunci seperti salah satunya. Oke. Ini bisa dicari. Apa ini? Ini misal ya. Misal ini ya. Ini. Misal contoh. Ini contoh saja. Ada di sini. Punya saya kok kehalangan ya kamera ya. Punya saya. Mana tadi yang dia? Ada di sini. Ini cek ininya ya, tapi enggak semuanya ada. Kadang ada, kadang enggak ada gitu. Makanya tergantung ya, tergantung kesediaan buku atau juga dari tulis. Kadang itu ada pernyataan itu tidak ada di Google Book. Jadi sehingga tidak muncul. Tapi kalau kita sudah punya mengantongi kata kunci baik itu dari artikel atau jurnal, itu baru kita akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kita mendapatkan kata kunci itu. Itu seperti itu. Jadi berangkat dari membaca dulu. Membaca baik itu dari tulisan pribadi, di mana tulisan di website biasa ataupun di jurnal, dan itu nanti bisa kita gunakan di Google Book seperti itu. Jadi kan memang ada
Harus punya kreativitas di situ. Harus memang baca. Kalau tidak baca ya nggak bisa. Seperti itu. Saya rasa seperti itu kalau untuk kata kunci. Soalnya kalau nanti kita ekspor lebih dalam lagi, ternyata banyak ya pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang tersimpan di dalam Google ini. Hanya saja mungkin karena kita tidak tahu jalan tikusnya, jadi kita seakan-akan tidak tahu. Padahal kalau kita tahu jalan tikusnya, banyak sekali informasi-informasi penting di situ. Itu. Sudah? Oke, mungkin sampun. Ini sudah, terima kasih. Oke. Sampun paham. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupkan. Gimana, sudah? Ya udah, anggap selesai. Anggap sudah kayaknya itu. Sudah aman. Oke, alhamdulillah pelatihan kedua di komunitas literat muda edisi kedua ini sudah selesai. Nanti bagi teman-teman yang ketiduran dan mau nonton ulang, nanti ini hasil rekaman bisa bisa ditonton lah di YouTube KLM. Dan saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Kalau ada salah yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, foto bersama dong. Ya, bro. Wes ta, rekamannya. Waalaikumsalam. Abror. Tuh, Rek. Mas Abror ketiduran kayaknya. Enggak, Mas. Ini Enggak. Saya ini gimana cara nampilinnya? Monggo mukanya diperjelas. Yang nggak mandi nggak apa-apa. Masalahnya sampean itu yang enggak on cam. Ayo on cam saya. Sebentar. Hasilnya masih jelek. Saya belum siap. Bentar ya. Tuh, ini gimana cara nampilin anunya? Saya bentar. Astaga, gak tahu. Oke sih. Gimana astaga? Ayo, Val. Senyum, Val. Senyum. Matikan itu loh rekamannya. Siap.